Bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar, Mas. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan pada kesempatan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bersyukur wahai kaum muslimin atas limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan membawa nikmat itu kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh banyak daripada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullahu tabaraka wa taala, yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan dengan bibir, dengan lisannya, dan juga mengakui di dalam hatinya, maka dia sorfuha ila mardatillah ila mahabbatillah, yaitu membawa nikmat itu kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat sehat, nikmat kesempatan pada malam hari ini kita bawa untuk menggapai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih yaitu kita mengkaji tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang terkait di dalam pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dirangkai oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Razak Hafidhahullah tabaraka wa taala dalam kitabnya Fiqhu Asmaul Husna. Kaum muslimin, sebagaimana biasanya kita membaca daripada bagian-bagian bab-bab yang telah ditetapkan oleh beliau Hafidhahullah tabaraka wa taala. Malam hari ini
malam hari ini kita sampai pada bab yang ke-57 dari rangkaian 82 bab. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah, memberikan keberkahan kepada kita, memberikan pemahaman dari apa yang dipaparkan oleh beliau hafizahullahu tabaraka wa taala. Beliau memberikan judul pada bab yang ke-57 ini dengan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu Al-Barru. Al-Barru itu adalah isim fa'il dari barra ya barru, ya barra ya barru, ya Al-Barru. Al-Barru itu maknanya adalah Allah yang maha melimpahkan kebaikan. Al-Barru, ya, Al-Barru adalah Allah yang maha melimpahkan kebaikan-kebaikan, tentu saja kepada para makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan itu ada yang sifatnya 'am dan ada yang sifatnya khas nantinya. Insya Allah nanti akan kita baca, kita kaji bersama dalam bab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu keberkahan daripada apa yang kita kaji pada malam hari ini. Beliau berkata, wa qad warada fil Qur'anil Karim al-barru, nama Allah yang indah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim fi maudhi wahidin, ya, pada satu tempat saja, yaitu dalam surah Tur ayat yang ke-28. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim, innahu huwal barrur rahim. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ketika mereka saling bertanya gitu, satu di antara yang lainnya, penduduk daripada surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagian mereka berkata, inna kunna min qablu nad'uh, sesungguhnya dulu kami di dunia nad'uh, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal barru, yaitu Tuhan yang maha melimpahkan kebaikan, ar-rahim, lagi maha penyayang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala teramat melimpahkan kebaikan kepada para hambanya, di mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang indah, dengan gambar yang atau wajah yang indah dan juga yang lainnya. Ini merupakan kebaikan-kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, menjadi 700 kebaikan, menjadi berlipat-lipat kebaikan, dan itu merupakan maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan nama untuk dirinya, yaitu dengan nama yang indah, yaitu Al-Barru. Dan ini hanya sekali muncul di dalam Al-Quran, ya, surat At-Tur ayat yang ke-28. Wa ma'nahu, setelah beliau hafidhahu tabaraka wa ta'ala membawakan dalil, ya, memberikan judul, kemudian membawakan dalil, setelah itu beliau menjelaskan tentang maknanya. Ya, sebagaimana 56 bab yang terdepan seperti itu. Setelah kaidah-kaidah, kemudian beliau memberikan menunjukkan contoh-contoh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dan setiap nama itu kemudian didatangkan dalil, kemudian setelah itu menjelaskan tentang maknanya, kemudian hal-hal yang terkait dengan hukum dan lain sebagainya daripada nama tersebut. Ini adalah metode yang luar biasa, ya, di dalam memberikan kejelasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maknahu, dan makna daripada al-barru ay alladhi syamala al-kainat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua makhluknya, ya, bi asriha dengan memberikan kecukupan, bi birrihi dengan kebaikannya, wa mannihi dan dengan karunianya, wa ta'ihi dan juga dengan pemberiannya, fahuwa maulin ni'am, maka Allah Subhanahu wa taala itu pemilik daripada nikmat-nikmat tersebut, yang menyediakan, yang memberi, yang melimpahkan daripada nikmat-nikmat tersebut. Wasi'ul ata, Allah itu maha luas pemberiannya. Daimul ihsan, Allah itu senantiasa berbuat baik kepada para hambanya. Lam yazal wa la yazalu bil birri, dan Allah itu senantiasa memberi
kebaikan, atau bil birri dengan kebaikannya, wal ata dan pemberiannya, mausufan, Allah itu disifati dengan senantiasa berbuat baik dan senantiasa memberi. Kepada siapa? Kepada para makhluknya. Wa bil manni wal ihsani ma'rufan, dan dengan karunia-Nya dan juga berbuat baiknya, ma'rufan, Allah Rabbul Alamin itu dikenal dengan hal tersebut. Tafaddala 'alal ibad, Allah anugerahkan kepada para hambanya bin ni'amis sabiqah, dengan nikmat-nikmatnya yang sempurna, wal ataya al mutatabi'ah, dan juga pemberian yang terus menerus, ya, memberikan ini kemudian diiringi dengan pemberian ini terus, masya Allah, wal alai al mutanawwi'ah, dan juga dengan nikmat-nikmat yang beraneka macam. Laisa lijudihi wa barrihi wa karamihi miqdar, tidak ada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikannya dan kemuliaannya, miqdar, itu bisa diukur, bisa ditakar. Ini menunjukkan apa? Teramat dermawannya Allah Rabbul Alamin, teramat baiknya Allah, teramat mulianya Allah, sampai nggak bisa diukur saking banyaknya. Fa huwa subhanahu dzul karamil wasi', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci itu memiliki kemuliaan yang teramat luas, wan nawalil mutatabi', dan juga pemberian yang terus menerus, wal ata al midrar. Midrar sebagaimana datang dalam surah Nuh, ya, midrar itu ghazir, ya, kasir, teramat banyak, dan pemberiannya yang teramat melimpah kepada para hambanya. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita ragukan tentang Tuhan kita yang Maha Al-Bar, yaitu memberikan apa? Melimpahkan kebaikannya. Masihkah ragu di dalam ketaatan kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala? Wahai manusia, sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, teramat maha melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada para hambanya. Masihkah durhaka, masihkah berbuat maksiat, masihkah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada para hambanya. Wa birru subhana, dan kebaikan Allah yang maha suci, bi ibadihi, terhadap para hambanya, nau'ain, itu ada dua macam, amun wa khasun, yaitu ada kebaikan yang sifatnya umum kepada semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Wa khas, dan ini nanti kebaikan yang ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan juga untuk tunduk kepada syariat Islam. Fal'amu, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, wasi'a al-khalqa kullahum, maka kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu luas kepada semua makhluknya, ya, semua makhluknya. Fama min syahsin, maka tidak ada seorang pun illa wasa'ahu minwahi ta'ala, maka kecuali diluaskan atau karunia Allah itu meluas kepadanya. Maknanya mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La min sahsin, ya, la min sahsin, tidak ada satu orang pun kecuali dia itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mau yang beriman maupun yang kafir. Wa fadha alaihi ihsanuh, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah kepada mereka, ya, kepada mereka, kepada setiap orang, setiap individu, ya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak turun Adam, anak cucu Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut, kami bawa mereka, anak cucu Adam ini yang mukmin maupun yang kafir, ya, wa hamalnahum, dan kami bawa mereka fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan, wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami rizkikan kepada mereka dari hal-hal yang baik, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila, dan sungguh kami telah mengutamakan mereka, ya, melebihi daripada
penciptaan Allah yang lain. Ya, contohnya manusia itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hewan. Hewan itu gimana ya, punya nafsu tapi nggak punya akal gitu ya. Tapi kalau manusia dia dianugerahi, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya akal. Jadi orang manusia yang hanya cenderung kepada hawa nafsunya, kemudian dia mengotori akalnya atau tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia sama dengan hewan. Bahkan kecenderungan kepada hawa nafsunya itu melebihi daripada akalnya mati, maka dia lebih hina daripada hewan. Ya, maka Masya Allah, Allah Rabbul Alamin, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terhadap para makhluknya, terhadap para manusia itu luar biasa. Allah Rabbul Alamin sempurnakan manusia melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kebaikannya kepada manusia ya secara umum, ya Bani Adam, baik yang beriman maupun yang kafir. Wa hadat takrimu, dan kemuliaan ini Allah Rabbul Alamin muliakan manusia itu yadkhulu fihi khalqul insani. Ya, kemuliaan itu yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu surah Al-Isra ayat 70, itu masuk di dalamnya penciptaan manusia ala hadhil hayatil hasanah, dalam keadaan bentuk yang indah, yang baik, wasuratul jamilah, dan wajah yang indah juga, ya, yang indah, wal qamah at-tayyibah, dan juga postur yang baik juga, postur yang baik, postur yang baik. Al-qamah itu postur. Kemudian wa ja'ala lahu sam'an wa basaran wa fu'adan, lalu Allah jadikan atau ciptakan baginya yaitu sam'an, pendengaran, wa basaran, penglihatan, wa fu'adan, dan hati, ya, dengan hati. Sam'an wa basaran wa fu'adan. Ini begitu sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya manusia ini. Wa ja'alahu yamshi qa'iman muntasiban ala rijlaihi, dan Allah jadikan mereka, para manusia itu berjalan tegak, tidak bungkuk. Walaupun ada sebagiannya bungkuk, itu kan pengecualian gitu. Pada hakikatnya Allah Rabbul Alamin jadikan manusia itu berjalan tegak, muntasiban ala rijlaihi, yang mereka bertumpu ketika berjalan itu dengan dua kakinya. Ya, ini sempurna gitu. Kalau ada orang itu berjalan kaki tiga gitu ya, itu malah nggak sempurna gitu. Yang sempurna itu adalah mereka yang berjalan di atas dua kaki. Bagaimana yang berjalan di atas satu kaki? Yang nggak sempurna. Ya, jadi yang sempurna itu di atas dua kaki. Wa ya'kulu biyadihi, dan Allah Rabbul Alamin juga berbuat kebaikan kepada manusia itu. Di antaranya Allah jadikan mereka itu makan dengan tangannya. Ya, jadi kalau manusia itu makan langsung dengan mulutnya, itulah sama dengan hewan gitu. Karena kebanyakan hewan itu kan makan langsung dengan mulutnya kan gitu. Tidak memakai tangan gitu. Ini adalah bentuk daripada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia secara umum. Ya. Wa ghairuhu minal hayawanat, sedangkan selain daripada manusia, ya, dari binatang-binatang, yamshi ala arba', mereka ada yang berjalan di atas 4 kaki. Ya, tadi kalau manusia itu 2 kaki, itu sempurna. Allah lebihkan manusia itu, mereka berjalan 2 kaki bisa. Yang nggak perlu 4 kaki. Ada juga hewan itu yang berjalan di atas 6 atau 8 atau bahkan ribuan kan gitu, ratusan atau ribuan kaki gitu ya. Maka itu adalah Allah Rabbul Alamin lebihkan manusia, anak turun Adam itu daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya, dan itu adalah bentuk daripada birrihi, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan namanya dalam surah Tur ayat yang ke-28, yaitu apa? Al-Bar, yaitu Allah maha melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada para hambanya. Wa yaqulu bifammih, dan ada sebagian hewan itu yang dia makan dengan mulutnya langsung. Ya, maka lihatlah manusia itu diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makan dengan 2 tangannya, dengan tangannya, tidak langsung dengan mulutnya. Ya, beda dengan anjing, beda dengan kucing, dan juga
hewan-hewan yang lain yang mereka makan langsung dengan mulutnya. Wa khassahu bi anwa'in minal mata'im, dan Allah Rabbul Alamin khususkan kepada mereka, kepada Bani Adam, bi anwa'in minal mata'im, dengan beraneka macam dari makanan-makanan. Masya Allah banyak sekali ya, aneka macam makanan. Wal masyarib, dan juga minuman-minuman. Wal malabis, dan juga pakaian-pakaian. Ila ghairi dzalika, ya, kepada selain itu semuanya, mimma khassa bihi bani Adam wa karamahum, ya, yang itu merupakan kekhususan daripada anak turun Adam, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya. Di antaranya sifatnya ada yang khusus dan ada yang umum. Dan tadi dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya Allah melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada para hambanya, kepada anak cucu Adam secara umum. Allah telah melimpahkan kebaikan-kebaikan itu. Ya, kalau kita mau melihat contoh saja, itu tentang penciptaan diri kita, penciptaan manusia. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan qamah al-jamilah, yaitu postur tubuh yang bagus kepada kita. Alhamdulillah, itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Allah jadikan kita bisa berjalan di atas dua kaki, kita bisa melihat, punya penglihatan, kita bisa mendengar, punya pendengaran, kita bisa merasa, ya, memiliki perasaan, ya. Jangan sampai kita nggak punya perasaan gitu ya. Ada temannya sukses ini, jualan apa, kemudian tetangganya ikut-ikutan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita itu diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berpikir, merenungkan, bisa punya empati, perasaan gitu ya, dimainkan. Jangan kita seperti hewan gitu, naudzubillahi min dzalik ya. Saling sikut, saling saling menjatuhkan ya sesama saudaranya. Naudzubillahi min dzalik. Maka wallahi, kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, maka wajib untuk kita syukuri. Kita bawa nikmat-nikmat itu, kebaikan-kebaikan itu kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan bahwasanya ya, albir, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua adalah khas, ya, sifatnya apa? Khusus. Bagi siapa? Kita baca wahai kaum muslimin. Huwa hidayatuhu man syaa'a minhum li hadzal dinil qawimi. Maksud daripada kebaikan Allah secara khusus itu adalah Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, lihadzal dinil qawim, untuk apa? Untuk patuh, untuk tunduk, untuk masuk, untuk menganut agama yang lurus ini, yaitu agama Islam. Wallahi, kita yang sudah berada di dalam agama yang lurus ini, itu murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita syukuri, kita pertahankan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan tunduk terhadap syariat agama Islam yang lurus ini. Wa taufiquhum li ta'ati rabbil alamin, dan Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk agar dia itu taat kepada Tuhan yang mengatur jagat raya ini, yaitu Allah Rabbul Alamin. Wallahi, kita melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, itu wallahi kita telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taufik ini harus kita rawat, kita jaga sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, Allah telah berjanji, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, ini kan kebaikan dari Allah, taufik ini, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bawa kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, maka hendaknya kita mensyukuri ya hidayah, ya, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu adalah nikmat yang agung yang perlu kita syukuri. Kalau kita bersyukur, maka Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian itu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat kalian. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyelisih janjinya. Kemudian wa nailu ma yatarattabu ala dzalika minas sa'adati fid dunya wal akhirah. Dan di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala khusus itu adalah Allah memberikan konsekuensi daripada ketaatan mereka kepada Tuhannya itu dengan apa? As-sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya, mereka bisa meraih daripada konsekuensi keharusan dia ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasan wa mutaba'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ikhlas dan berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, ya dunia dan akhirah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik lafi na'im, mereka berada dalam kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakini bahwasanya innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Ai fi daurihim salasah, yaitu di 3 kampung. Kebahagiaannya itu loh di 3 kampung. Ya, bukan hanya dunia dan akhirat saja, tapi ada kampung yang lain, apa? Alam barzah, ya. Yang pertama di dunia, mereka mendapatkan kenikmatan di dunia berupa apa? Ya, orang itu kalau keimanannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, sidqan, ya, maka bagaimana? Mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut, karena pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mencukupi kepada orang-orang yang mau menyandarkan urusannya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, di duanya dia dicukupi. Kemudian yang kedua, wa fil barzah, dan juga di alam barzah. Ya, di alam barzah, di kuburannya mereka juga mendapatkan kenikmatan. Masya Allah, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis tentang ruh, ya, tentang ruh yang dia itu kemudian menuju ke Robnya. Ketika mereka orang-orang yang beriman mau meninggal dunia, maka para malaikat itu membawakan kain kafan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kisahnya yang dikisahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, hadis tersebut dalam kitab beliau yang indah, yaitu Ad-Da'wa Dawa. Ya, Masya Allah, itu luar biasa sekali. Ya, perjalanan ruh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala beliau kisahkan di kitabnya Ad-Da'wa Dawa. Ya, maka itu juga merupakan kenikmatan. Ya, kemudian setelah itu ketika dia dikubur, ya, kemudian ditinggalkan oleh para yang menguburnya, yang melayatnya, kemudian mereka didudukkan oleh 2 malaikat, ditanya tentang siapa Tuhannya, siapa Nabi, kemudian juga apa agamamu gitu ya. Kemudian setelah itu ya dibukakan ya pintu ataupun sejauh mata memandang ya tentang keluasan daripada alam barzahnya, kuburannya, kemudian dengan teman yang bagus, kemudian dihadapkan dengan pandangan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, ya, tentang kenikmatan alam barzah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik, ya. Kemudian juga wa yaumil qiyamah, dan juga kenikmatan nanti di hari kiamat, ya, tentang apa? Tentang surganya. Masya Allah, ya, seseorang yang al-abrar, seorang yang beriman kemudian meninggal dalam keimanannya, maka ketika mereka ya masuk ke dalam surga, maka disambut oleh 2 bidadari yang cantik jelita, yang keduanya tidak punya rasa iri, dengki satu dengan yang lainnya. Beda dengan
para istri di dunia, ya, mereka saling sikut, saling menjatuhkan, kan gitu. Naudzubillahi min dzalik, ya. Tetapi mereka para istri-istri di surga Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, mereka cantik-cantik, senantiasa apa? Senantiasa mereka itu perawan, ya, perawan, terus perawan gitu ya. Bukan berarti nggak dikumpuli, tetap dikumpuli, ya, kemudian menjadi perawan lagi. Itu kenikmatan-kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya lelaki yang bodoh yang mereka tidak tergiur dengan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dikatakan oleh beliau hafidhahu tabaraka wa taala, wa tafasilu birrihi, sedangkan perincian tentang apa? Tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala bi ibadihi, terhadap para hamba-hambanya, wa asfiyaihi, dan juga para pilihannya, amrun la yumkinu hasruhu, maka perincian tersebut itu adalah sebuah hal atau sebuah perkara yang mustahil, nggak bisa. Kenapa? Kenapa wahai kaum muslimin? Teramat banyaknya, saking banyaknya, la yumkinu hasruh, nggak mungkin kita bisa menghitungnya, nggak mungkin, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jikalau kalian itu mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa gitu. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada para hamba pilihannya, kepada para utusannya, kepada anbiya, kepada para pengikut daripada nabi dan rasul. Itu enggak mungkin gitu. Wala sabila ila istiqsaihi, enggak ada jalan untuk bisa menghitungnya. Saking banyaknya, saking melimpah ruahnya, ya. Contoh kita bisa toh merenungkan tentang kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan surga Allah itu senantiasa diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kenikmatannya, ya, tentang kelezatannya, tentang keindahannya, ya. Maka Masya Allah, ya, maka beruntunglah orang-orang yang berbuat baik. Dia memiliki Tuhan yang melimpahkan, maha melimpahkan kebaikan. Kemudian mereka berbuat baik, ya, beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, maka mereka berada dalam kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzah, dan kenikmatan nanti di yaumil qiyamah. Famin birrihi bihim, dan di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah, kepada orang-orang yang beriman, annahu tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, yuridu bihimul yusra, Allah Rabbul Alamin menghendaki mereka itu dalam kemudahan, yusrun fi ta'atillah, yusrun fi birrihi, dan lain sebagainya, ya. Allah menghendaki mereka dalam kemudahan, mudah di dalam menjalankan ketaatan, mudah di dalam beriman, mudah di dalam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah melakukan amal soleh, mudah menyebarkan dakwah ilallahi tabaraka wa taala, mudah menyampaikan ilmu, mudah di dalam menuntut ilmu. Yang penting Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu kemudahan. Wala yuridu bihimul usra, dan Allah tidak menghendaki mereka di dalam kesulitan. Wallahi, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka itu mendaki langit, ya. Mereka sedang mendaki langit. Kira-kira bisa enggak? Ya, Haman saja, ya, dan juga Fir'aun yang canggih kayak gitu, ya, dia nggak mampu gitu mendaki langit, apalagi kita gitu, ya enggak. Maka hendaknya kita renungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita untuk berada atau menghendaki daripada orang-orang yang beriman itu di dalam kesulitan. Wallahi, bahkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu mudah dan tidak ada kesulitan di dalamnya, ya. Contoh saja tentang puasa. Siapa yang nggak mampu, lagi sakit, lagi safar jauh, lagi ini dan itu, ya, yang udzur syar'i, maka Allah Rabbul Alamin perbolehkan mereka itu untuk apa? Untuk iftar, untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Bukankah itu kemudahan? Dan itu tidak kesulitan sama sekali, ya. Maka
Tidak ada alasan bagi seorang hamba kemudian tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Islam itu mudah. Ya, karena syariat Islam itu mudah. Yataqabbalu minhum al-qalila minal amal. Allah Rabbul Alamin menerima dari para hambanya, orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh, yang menerima dari mereka al-qalil minal amal, ya walaupun sedikit daripada amalan mereka. Ya, contoh saja, ada kan orang itu yang mengatakan bahwasanya kita itu nggak bisa meniru Rasulullah SAW. Ya, mereka maknai bahwasanya kita nggak bisa beritiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, memang benar kita itu tidak bisa persis sama dengan Nabi atau melebihinya itu, wallahi nggak akan pernah bisa. Ya, tetapi kita hanya diperintahkan untuk beritiba, ya, untuk meneladani Nabi. Kalau Nabi misalkan sholatnya itu berapa? 2/3 malam misalkan, ya. Kemudian kita hanya sholat 3 rakaat, misalkan sholat witir. Maka ini kita sudah beritiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak diperintahkan, ya, untuk mengikuti Nabi dalam kemiyahnya, dan juga kita tidak diperintahkan untuk sisi apa? Banyaknya dan juga baiknya, itu enggak. Ya, sulit gitu rasanya. Nabi Muhammad SAW begitu di dalam sholat malamnya sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah gitu, menunjukkan lamanya gitu. Nah, kalau kita ya tidak mampu seperti itu, kemudian kita hanya sholat 3 rakaat, maka kita telah beri ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tidak akan pernah bisa ya menyamai derajat daripada Nabi Muhammad SAW, dan Allah menerima amal kita yang sedikit itu. Ya, Allah menerima. Wa yusibu alaihi sawabal katsir, amalan kecil tapi diterima atau dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Ya, contoh saja kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali kita solawat, maka kita ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ya, berarti kalau 10 kali pagi dan petang itu ya, minimalnya kan gitu. Pagi dan petang kita bersolat berapa? 20 kali berarti ya. Pagi mendapatkan 100 kebaikan, kemudian petangnya juga mendapat 100 kebaikan. Ya. Kalau kita merasa itu kurang, maka kita bisa menambahnya ya sebanyak-banyaknya gitu ya. Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka orang-orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Ya. Intinya Allah Rabbul Alamin dengan kebaiknya Allah membalas ya amalan kita yang kecil itu dengan balasan-balasan yang berlipat ganda. Wa yafu an katsirin min sayyi'atihim, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni daripada keburukan-keburukannya. Masya Allah, kita itu mudah terjerumus ke dalam keburukan. Wallahi. Ya, kita ngobrol dengan istri kita. Awalnya sih ngobrol tentang fulan itu kebaikan-kebaikannya, tapi ujung-ujungnya terkadang kita terjatuh kepada ghibah. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya, karena niatan kita baik, tapi terkadang itu berujung seperti itu, ya berujung daripada keburukan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wala yu'ahiduhum bi jami'i jinayatihim, dan Allah Rabbul Alamin tidak menyiksa semua daripada kriminal, kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh para hambanya. Kenapa? Karena Allah itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Karena Allah mengampuni siapa yang dikehendaki ya dari hamba-hambanya. Wa yujzihim bil hasanati asra amsalihha, dan Allah Rabbul Alamin membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Ya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika seorang hamba yang beriman itu membaca Al-Quran, maka bukan satu kalimat itu dibalas dengan 10 kebaikan, tapi setiap huruf itu diberi pahala 10 kebaikan. Ya, ini Masya Allah menunjukkan apa? Allah itu Al-Barru, Allah itu maha melimpahkan kebaikan. Ya, masihkah ada di antara kita yang malas untuk membaca Al-Quranul Karim? Karena membacanya itu adalah sebuah ibadah. Alif Lam Mim itu bukan dibalas dengan 10 kebaikan,
tapi setiap hurufnya itu dibalas dengan 10 kebaikan. Menunjukkan berapa? Allah itu melimpah, maha melimpahkan kebaikan. Ya, dibalas dengan 30 kebaikan. Baru alif lam mim. Belum ayat seterusnya, belum satu muka, belum satu juz. Ya, Masya Allah. Wa yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 261 ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, ini Masya Allah. Allah memberikan perumpamaan kepada mereka orang-orang yang berbuat baik, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dibalas 1 banding berapa? Dilipatkan 700 kali lipat. Masya Allah, ya, 700 kali lipat. Jadi ketika kita, wahai kaum muslimin, ketika menginfakkan ya harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersedekah, maka matematikanya jangan pakai matematika dunia, rugi kita ya. Tapi matematikanya surah Al-Baqarah ayat 261 tadi ya. Allah akan 1 benih maka akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya berapa? 100 benih. Berarti berapa? 700 kali lipat. Jadi kalau kita mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, 1.000 rupiah itu kalau matematika akhirat, yaitu surah Al-Baqarah 261 tadi, itu menjadi berapa? 700.000. Ya, wallahi, andaikan kita transaksi dengan manusia, ya, modal 1.000 rupiah itu sampai kapan kita mendapatkan keuntungan 700.000? Ya, nggak mungkin rasanya ya, kecuali yaitu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum kalau kita menafkahkan harta kita yaitu 5.000 ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalikan 700. Ketika kita menginfakkan 10.000, kalikan 700. Menginfakkan 100.000, kalikan 700. Menginfakkan harta 1 juta, kalikan 700. Menjadi 700 juta. Masa sampai kapan kita punya uang 700 juta dengan modal 1 juta? Maka kalau bukan dengan transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya nggak mungkin, mustahil gitu ya. Sulit, teramat sulit. Ya, modal 1 juta kemudian menjadi, ya, dalam waktu yang singkat menjadi berapa? 700 juta. Itu mustahil, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan selanjutnya, wala yujzi bisayyiati illa mislaha, dan Allah tidak membalas keburukan seorang hambanya kecuali dengan sepertinya. Maksudnya apa? Dengan 1 balasan. Tadi kebaikan dibalas bisa jadi 10 kebaikan, bisa jadi 700, bahkan Allah tutup dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu dengan apa? Dengan melipat gandakan yang sampai tidak ada batasnya gitu, saking banyaknya gitu. Tapi kalau dalam urusan keburukan, Allah hanya membalas ataupun membalasnya dengan 1 keburukan gitu, sama gitu ya. Ini menunjukkan apa? Allah itu Al-Barru, Allah itu maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya. Wa yaktubu lahum al-himma bil hasanati, ya, dan Allah Rabbul Alamin tulis bagi mereka ya keinginan untuk berbuat kebaikan, baru punya kehendak, keinginan belum terwujudkan, baru niat gitu ya, sudah dikasih balasan 1 kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Wala yaktubu alaihim al-himma bis sayyi'ah, sedangkan ketika mereka berkeinginan untuk apa? Melakukan keburukan tapi belum dilakukan, Allah Rabbul Alamin tidak memberikan, tidak menulis keburukan baginya. Ya, Allah membebaskan mereka selagi dalam keadaan apa? Bentuk niatan gitu, keinginan gitu ya. Kemudian belum dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man hamma bihasanatin, barang siapa yang memiliki keinginan, berkehendak untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia
belum melakukannya, berarti kan masih dalam apa? Keinginan gitu ya, kemauan. Kutibat lahu hasanah, maka telah ditulis baginya kebaikan. Masya Allah, baru memiliki rencana gitu, keinginan. Allah Rabbul Alamin telah menulis kebaikan, satu kebaikan. Masya Allah, ya, bukankah Allah Rabbul Alamin Al-Barru, maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya. Wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyran ila 700 dhi'fin. Maka barang siapa memiliki keinginan, berkehendak untuk melakukan kebaikan, lalu dia menjalankannya, maka Allah Rabbul Alamin tulis baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Kalau kita melihat di dalam ayat 261 ya, dalam surah Al-Baqarah, bahkan Allah melipat-lipat gandakan sampai ya, tak terhingga gitu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bis-sayyi'ah. Adapun orang yang berkehendak, berkeinginan untuk melakukan keburukan, satu keburukan, falam ya'malaha, kemudian dia belum melakukannya, lam tuktab, maka tidak ditulis keburukan baginya. Ya, ini menunjukkan apa? Al-Barru, Allah itu maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya. Wa in 'amilaha kutibat, tapi kalau dia itu menjalankan apa yang direncanakan tadi, keburukan, kemudian dia lakukan gitu, maka Allah tulis, yaitu satu keburukan bagi dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini kita kita mengetahui bahwasanya Allah Rabbul Alamin memiliki sebuah nama yang indah, dan itu betul-betul ya terrealisasi di dalam semua perbuatan Allah Rabbul Alamin, dalam pemberiannya, maha luasnya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan anugerah kepada para hambanya. Kemudian beliau melanjutkan, wa min birrih, dan di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala bi ibadihi, terhadap para hambanya, fatahahu, Allah Rabbul Alamin bukakan bagi mereka para hambanya abwabal inabah, itu pintu-pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Allah ya membuka pintu-pintu kembalinya para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu bermaksiat, berbuat dosa, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang terpental jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Rabbul Alamin bukakan pintu-pintu kembali, rujuk, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu memiliki di antaranya nama At-Tawwab. Ya, At-Tawwab. At-Tawwab itu maknanya adalah maha pemberi taubat. Ya, secara bahasa ya itu memiliki makna ar-ruju' dan juga apa? Ar-ruju' wal inabah, atau dengan an-nadim, yaitu kembali kepada Allah dan menyesal. Ya, Allah Rabbul Alamin memiliki salah satu nama yang indah, yaitu At-Tawwab, yang artinya Allah Rabbul Alamin itu memberikan kesempatan kepada para hambanya yang terjatuh di dalam kemaksiatan agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka itu mau menyesal daripada perbuatannya. Kemudian Allah Rabbul Alamin menerima taubatnya. Ya, menerima taubatnya. Kemudian Allah juga memiliki nama Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur itu kalau secara bahasa gitu ya, itu dia memiliki makna yaitu as-satar. Ya, satar, at-taqtiyah was-satar, yaitu menutup. Maksudnya adalah Allah Rabbul Alamin akan menutup keburukan daripada orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ittila, bisa dilihat daripada orang-orang di sekelilingnya. Ya, andaikan seseorang yang berbuat maksiat, itu kesalahannya ya dibongkar terus ya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka wallahi gak ada manusia yang betah dan kuat untuk hidup di muka bumi. Kenapa? Karena keburukannya, kemaksiatannya, kedurhakaannya, kesalahannya itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki dua nama yang indah, yaitu tentang At-Tawwab dan juga
Al-Ghafur. Ya, yang satunya Allah Rabbul Alamin memberikan kesempatan agar mereka mau kembali kepada Allah dan juga menyesali daripada perbuatan dosanya. Setelah itu Allah Rabbul Alamin tutup keburukan mereka, ya, tidak dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian di sini dilanjutkan wat taubah, dan Allah Rabbul Alamin bukakan pintu-pintu bagi para hambanya pendosa itu dengan apa? Pintu taubat, ya, wal aubah, dan pintu kembali ilaihi kepadanya, mahma kasurat ad-dunub, walaupun dosanya melimpah ruah teramat banyak sekali. Wa ta'addadat al-asam, dan juga dosanya enggak terhingga saking banyaknya. Qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, katakanlah wahai para hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas, ya, mereka menerjang dosa dan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sampai pun dosa syirik. Asal dia mau bertaubat, mau minta ampun kepada Allah, ya, sebelum, ya, kematiannya, maka Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini bentuk daripada Allah itu maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya, sampai pun mereka yang pendosa, ya, ahlul maksiyah, ahlul bid'ah, kalau Allah telah melimpahkan kebaikan kepada mereka dengan apa? Membukakan pintu-pintu taubat, pintu-pintu ampunan kepada mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya Tuhan kita adalah Al-Barru, yang maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya sampai kepada para pendosa, ya. Wa fil hadisil qudsi yaqulu ta'ala, dan dalam hadis qudsi Allah Rabbul Alamin berfirman, ya ibnu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, wahai ibnu Adam, sesungguhnya engkau wahai anak Adam, selama engkau da'autani, berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau selama berharap hanya kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku akan ampuni kesalahan-kesalahan engkau, wala ubali, dan aku enggak peduli walaupun dosamu melimpah ruah, ya. Dengan syarat apa tadi? Da'autani wa rajautani, hanya berdoa kepada Allah dan juga hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, andaikan saja wahai anak Adam, dosamu itu setinggi langit, ya, padahal perjalanan dari dunia ke langit itu berapa lamanya gitu, ya. Ini dosa digambarkan saking banyaknya gitu, ya. Summa istaghfartani, kemudian kau minta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli, ya, terhadap dosa yang segitu banyaknya. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Al-Barru, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya, sampai dosanya digambarkan oleh Allah ananas sama, sampai setinggi langit, kan itu. Maka selama orang tersebut meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berjanji, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni kau dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Masya Allah. Kemudian, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi,
jika kau menghadap kepadaku mati ya dengan membawa dosa sepenuh bumi khotaya, summa lakitani, kemudian engkau mati dalam keadaan la tusrik bi syai'a, kau itu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan. Ya, dengan syarat apa tadi? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini wahai kaum muslimin merupakan apa? Al-barru, yaitu Allah itu maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya. Ya, maka tidak ada alasan orang-orang itu yang telah terlanjur berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerjang daripada larangannya, kemudian meninggalkan daripada perintahnya, kemudian tidak ada alasan untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Rabbul Alamin berjanji dalam hadis qudsi ini, asal ya orang itu masih mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Ini merupakan al-barru, ya, maha melimpahkan kebaikan. Allah maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya. Kemudian beliau juga mendatangkan sebuah hadis, ya, wa min birrihi, dan di antara bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala bihim, terhadap mereka, muamalatuhum bisafhi. Allah Rabbul Alamin itu berbuat kepada mereka bisafhi, yaitu dengan apa? Dengan memberikan maaf gitu ya. Wal afwi, al afwi juga maaf artinya. Wasatrid dunub, dan juga menutupi dosa-dosanya. Wat tajawuzi anha, dan juga mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ini Masya Allah, ya, Allah itu bermuamalah dengan para hambanya yang berdosa, yang bermaksiat, itu dengan ini semuanya, as-safhi wal afwi wasatrid dunubi wat tajawuzi anha, ya, memaafkan, mengampuni, ya, dan menutupi dosa-dosanya. Ini luar biasa, ya, al-barru, maha melimpahkan kebaikan kepada para hambanya sampai pun kepada para pendosa. Fani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yudni al-mu'mina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mendekatkan orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi membaca sarah hadis ini, ternyata maksud daripada yudni al-mu'mina itu, yaitu Allah itu mendekatkan orang-orang beriman kepadanya. Untuk apa? Untuk berbicara dengannya, ya, berbicara dengan orang yang beriman. Fayadda'u, kemudian Allah letakkan alaihi, ya, kepadanya, kanafahu, sisi tubuh daripada orang yang beriman ini. Wayasturuh, kemudian Allah menutupinya, menutupi sisi bagian daripada tubuh orang yang beriman ini. Fayaqulu, kemudian Allah Rabbul Alamin berfirman kepadanya, ata'rifu dhanba kadza, wahai fulan, apakah kau tahu tentang dosamu ini? Ata'rifu dhanba kadza, apakah kamu tahu wahai fulan tentang dosamu ini dan itu? Fayaqulu na'am ay rabbi, ya, kemudian dia berkata, hamba ini berkata, iya wahai Tuhanku. Hatta idza qarrarahu bidunubihi, sampai hamba ini mau mengakui atau mengakui tentang dosa-dosanya. Bukan satu dosa, dua dosa, tidak, tapi apa? Bidunubih, dengan dosa-dosanya yang banyak. Wa ra'a fi nafsihi, lalu hamba ini mengetahui tentang dirinya itu mau bagaimana gitu. Annau halaka, bahwasanya dia akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qal, lalu Allah Rabbul Alamin berfirman kepadanya, berkata kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiru 'alaka al-yawma, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu, ya, hari kiamat, ya, Allah ampuni dosa-dosanya. Fayu'ta kitabah hasanatih,
lalu diberikan kepada orang tersebut kitab atau catatan kebaikan-kebaikannya. Jadi ini apa namanya, Allah Rabbul Alamin ya terhadap orang yang beriman gitu didekatkan, kemudian Allah memberikan ampunan, ya Allah telah menutupi di dunia, kemudian Allah mengampuninya nanti di yaumil akhirah, kemudian diberikan catatan-catatan kebaikannya, ya bukan keburukannya, kebaikannya. Kenapa? Karena keburukannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir, adapun mereka orang-orang kafir, wal munafik, dan juga orang yang munafik. Ana tadi cek ya hadisnya itu ada lafaz itu al munafikun gitu ya, bukan munafik saja. Kalau di sini itu al munafik mufrad gitu ya. Tapi kalau tadi ana lihat itu ada al munafikun gitu. Wallahu taala alam. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, wal munafik, dan orang-orang munafik, fayaqulu al asyhadu, maka para saksi itu, orang yang menyaksikan itu berkata dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, haula, mereka itu adalah alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka telah mendustakan Tuhan mereka, ala la'natullahi ala dzalimin. Ya, ketahuilah bahwasanya laknat Allah itu menimpa kepada orang-orang yang zalim. Ya, orang kafir itu juga zalim. Mana dalilnya? Ada dalam surah Al-Baqarah, wal kafiruna humud zalimun. Ya. Jadi inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala khas kepada mereka orang-orang yang beriman. Allah Rabbul Alamin dekatkan orang yang beriman nanti di yaumil qiyamah, ya, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Rabbul Alamin menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Ya, ketika hamba itu mengetahui dirinya binasa gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepadanya, wahai fulan, wahai hambaku, ya sesungguhnya aku telah menutup ya keburukan-keburukan yang telah kau lakukan di dunia, dan aku hari ini mengampuninya. Kemudian catatan-catatan kebaikannya itu diberikan kepada fulan tersebut sehingga dia selamat daripada kubangan api neraka. Ya, ini merupakan kebaikan yang khusus yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang bisa kita sampaikan, kita kaji pada kesempatan malam hari ini tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu Al-Barru. Ya, ini bab yang ke-57. Insyaallah akan kita kaji ya separuhnya lagi di pekan yang akan datang biidnillahi tabaraka wa taala. Khulasah ringkasannya wahai kaum muslimin pada malam hari ini, yang pertama bahwasanya Allah Rabbul Alamin yang menetapkan nama baginya yaitu Al-Barru yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tur ayat yang ke berapa tadi? 28. Dan mana Al-Bar itu Allah Rabbul Alamin itu melimpahkan atau meliputi semua makhluknya dengan apa? Dengan Allah Rabbul Alamin yaitu mencukupi bagi para makhluknya dengan kebaikan Allah, dengan karunia Allah, dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kemudian kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya, kepada para hambanya, itu ada dua. Yang pertama itu tadi adalah am, ya, am, diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman, kepada orang-orang kafir, kepada semua makhluknya, binatang, ya, tumbuh-tumbuhannya dan lain sebagainya. Kemudian Allah Rabbul Alamin kebaikannya ada yang khas, yaitu kepada mereka yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala taufik untuk beriman kepadanya, untuk beramal soleh, ya, melakukan ketaatan dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala
kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.